Hai semuanya, balik lagi dengan aku, Paskarina. Di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang pertemuan kemarin. Kita membahas tentang eksplorasi pemaknaan. Nah, dari pertemuan kemarin kita juga menyinggung nih pertemuan yang sebelumnya itu mengenai dimensi psikologis dalam konseling, yang dimana konselor itu menanamkan aliansi terapi. Terus dimana si konselor ini datang kepada konselor dengan harapan dan pemaknaan terhadap permasalahan si ini. Lalu konselor ini mampu memahami masalah si konseli dengan menggunakan empati, penerimaan tanpa syarat, hangat dan seperti itu yang disebut dengan aliansi terapi. Terus kemarin kita juga membahas tentang pendekatan humanistik, yaitu menyinggung juga eksistensi dan konseling, di mana humanistik dan eksistensialis itu kalau digabung itu merupakan pendekatan yang memiliki kepribadian mandiri, pribadi yang unik, memiliki pilihan dan mampu untuk mengembangkan potensinya, dan dapat menghadapi kesulitan yang dihasilkan oleh situasi dan kondisi eksternalnya lewat pemaknaan yang memberdayakan si konselingnya ini. Terus kemarin kita juga membahas mengenai Gestalt dan NLP, yaitu NLP itu Neuro Linguistic Programming, yang berarti program sistem syaraf dan otak melalui bahasa atau ilmu yang mempelajari struktur internal manusia hingga perilaku yang dipengaruhi oleh pemaknaan bahasa. Nah, Fritz Perls itu merupakan salah satu orang yang dimodeli dengan tokoh awal NLP, yaitu Richard Bandler dan John Wheeler. Oke, terus mari kita juga membahas mengenai mengecek pemaknaan melewati gerakan mata. Nah, kemarin itu juga membahas itu, di mana kita bermati dengan si konseli dengan melihat matanya, dengan melihat gerak-gerik matanya si konseli. Nah, menurut Peter Young pada tahun 1999, bahasa yang digunakan itu mempengaruhi proses internal seseorang, terutama pengelola pikiran yang ada yang lain atau konselor pikirkan. Terus maka untuk memastikan bahwa individu mengakses program internal yang melibatkan pengelolaan pikiran tertentu dalam pemaknaan yang mereka berikan, bahasa yang kita gunakan itu perlu dikatakan dengan tepat dan jelas. Kalau penggunaan bahasa kita tepat dan jelas, mereka pun juga akan memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas untuk si konselingnya. Terus gerakan mata dan arahan itu tidak menciptakan pengalaman internal, tapi merefleksikan dan mengindikasikan proses informasi neurologikal internal diri, karena otak dan sistem saraf itu bekerja sebagai sistem yang holistik. Nah, kemarin kita juga diberikan contoh kayak latihan menyadari gerakan mata, yaitu ada mengakses memori visual, yang dimana mencoba mengingat kembali kejadian kemarin, kejadian setahun yang lalu atau sebulan yang lalu. Terus mengakses memori auditori, yaitu mendengarkan lagu favorit atau
mengingat bunyi seperti apa yang kemarin atau yang barusan kita dengar. Nah terus lalu ada mengakses favoritmu, mengakses rasa, perasaan dan sensasi, kayak makanan favoritmu atau mendeskripsikan rasanya seperti apa. Terus ada mengakses konstruksi visual, yaitu bayangkan zebra dan unicorn punya anak, terus anaknya akan jadi seperti apa. Nah pasti individu akan menggerakkan matanya dengan berpikir dong, membayangkan zebra dan unicorn ketika punya anak. Pasti gerakan matanya adalah ke atas. Nah terus ada juga mengakses konstruksi auditory, yaitu bagaimana suara teman kita itu terdengar seperti suara Donald Duck. Terus ada yang mengakses self-talk, yaitu mencari kata-kata motivasi yang biasanya memberdayakanmu. Nah katakan motivasi yang kita waktu itu udah pernah temui, terus lupa, kita mencoba ingat kembali kata-kata motivasi itu dengan gerakan mata seperti arah ke atas atau arah ke samping. Terus kita juga kemarin itu membahas mengenai filter pemaknaan delesi. Delesi itu sangat berguna dalam mengurangi pemaknaan yang tidak dianggap penting, supaya tidak terlalu dipikirkan. Terus tetapi seringkali itu dalam kehidupan sehari-hari yang dilupakan adalah justru hal-hal yang memberdayakan dan malah fokusnya pada hal yang tidak memberdayakan. Nah maka dari itu dalam sesi konseling, konselor memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi pemaknaan kejadian yang terlupakan atau tidak dianggap penting karena keterbatasan indera dalam menangkap informasi. Terus berbagai delesi itu punya berbagai bentuk, yaitu ada simple deletion, yaitu mengklarifikasi bagian pesan yang tidak lengkap. Contohnya itu kayak ketika si konselornya bercerita mengenai orang yang sedang benci, nah si konselornya bisa berkata atau ada orang yang menyakiti hati si konselor. Nah konselor itu bisa bilang kayak siapa yang mengatakan seperti itu, kata-kata apa yang membuatmu sakit, kata-kata seperti apa yang menyakitkan dirimu, gitu. Bagian dari kata apa yang membuat kamu terasa menyakitkan. Terus kedua itu ada comparative deletion, itu mengklarifikasi pembanding yang tidak disebutkan. Contohnya kayak mata kuliah konseling humanistik lebih mendingan. Nah, si konselor itu bisa bilang lebih mendingan dibandingkan mata kuliah apa, atau si konselornya. Si konselornya bilang dalam hal apa, terus mengapa gitu. Terus ada yang keempat itu unspecific verbs, yaitu mendetailkan kata kerja atau kata benda yang tidak spesifik. Nah contohnya itu kayak kamu gak peduli sama aku. Terus si konselornya bilang, konselor bisa nanya nih konselornya, bagaimana spesifiknya saya tidak peduli dengan kamu, atau mungkin dia cerita temannya tuh kayaknya gak peduli sama dia. Si konselor bisa bilang bagaimana spesifiknya bahwa dia tidak peduli sama kamu. Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu? Mengapa kamu bisa mengatakan bahwa temanmu tidak peduli dengan kamu? Lalu yang keempat ada lack of referential index, yaitu mendetailkan sebuah subjek yang dimaksudkan dalam kata-kata yang diucapkan. Nah, contohnya itu tidak ada orang yang peduli dengan saya. Terus si konselor bisa bilang, siapa yang tidak peduli? Apakah semua orang tidak peduli? Nah, terus ada beberapa sesi konseling itu ketika si konselingnya bercerita bahwa saya merasa kurang nyaman, atau enggak dia mahasiswa yang terbaik di kelas, atau enggak
mereka begitu karena tidak tahu perasaan saya. Terus jika kamu tahu atau enggak, seandainya kamu jadi saya, nah itu konselor, kita sebagai konselor itu harus otomatis tidak akan tinggal diam dong. Kita sebagai konselor akan bertanya apa yang membuat kamu tidak nyaman, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan diri kamu atau dengan orang lain. Lalu apa yang membuat kamu tersakiti, apa yang membuat mereka tuh tidak peduli dengan kamu. Terus bagaimana saya harus bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Konselor bisa menanyakan kembali kepada si konselor, sehingga si konselor itu bisa semakin dia bercerita, dia akan semakin mencoba untuk terbuka. Karena kenapa semakin terbuka, itu berarti si konselornya semakin membuka pikirannya si konseli ini. Oke, mungkin dari video kali ini sampai sini. Mungkin aku mohon maaf kalau misalnya aku nggak bisa jelaskan secara rinci atau masih ada yang kurang jelas. Mohon maaf dan terima kasih.